Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji, syukur bagi Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar sahabat kampus semuanya? Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah metode penelitian. Ini adalah video yang kelima dengan materi ragam pendekatan dalam penelitian. Sebelum melangkah menuju ke pembahasan, kita perlu lebih dulu memahami tentang orientasi dalam metode penelitian dan objek penelitian. Pemahaman terhadap orientasi tersebut sangat penting, kawan-kawan, agar kita semua memperoleh wawasan yang jelas tentang ruang lingkup metode penelitian yang kita pelajari, yakni penelitian dalam bidang ilmu sosial, spesifik pada bidang ilmu hukum nantinya di semester 5. Perlu diingat kembali bahwa poin-poin yang kita harus pahami untuk spesialisasi hukum adalah mendalami penelitian seputar penelitian sosial, bukan mendalami penelitian eksakta maupun penelitian di bidang pendidikan. Jadi perlu kita betul-betul fokus bahwa persiapan kita dalam mempelajari metode penelitian ini adalah sebagai pijakan untuk mempelajari metode penelitian hukum di semester 5 nantinya. Jadi perlu kita fokus kepada penelitian sosial, bukan penelitian eksakta dan bukan pula di bidang pendidikan. Kita masuk ke objek penelitian sosial. Kegiatan penelitian ilmiah menghasilkan penjelasan ilmiah. Berbeda dengan cara berpikir common sense, cara berpikir orang umum, orang awam, ya. Penjelasan ilmiah itu memiliki sifat khusus seperti sistematis, dapat diuji kebenarannya, dapat digeneralisasi, dan mempunyai kemampuan memprediksi. Dalam ilmu-ilmu sosial, sasaran atau objek penjelasan ilmiahnya adalah perilaku sosial, yaitu segala aktivitas manusia dalam lingkungannya, baik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Bidang ilmu yang dapat dikelompokkan dalam ilmu-ilmu sosial memang masih dipertentangkan, tetapi ada kesatuan pendapat tentang objek penelitian ilmu sosial, yaitu perilaku sosial. Perilaku sosial adalah proses aktivitas manusia dalam kehidupan sosialnya, kehidupan ekonominya, budayanya, dan kehidupan politik. Apa itu pendekatan dalam penelitian? Pendekatan penelitian adalah refleksi struktur berpikir yang tersistematisasi dalam suatu bentuk atau jenis penelitian yang akan kita lakukan, yang kita pandang tepat untuk menjawab rasa ingin tahu yang kita miliki terhadap suatu hal. Pendekatan penelitian berhubungan dengan beberapa hal, yaitu jenis informasi apa yang diperlukan, dari siapa informasi dikumpulkan, dan bagaimana cara informasi itu dikumpulkan. Pendekatan penelitian ini dapat berbeda antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya, meski berasal dari satu disiplin ilmu yang sama, sehingga terbuka kemungkinan adanya perbedaan dua hasil penelitian hukum, kendati memiliki kesamaan tema. Tema boleh saja sama, judul boleh saja hampir mirip, tetapi jika pendekatannya berbeda, maka hasil yang didapatkan akan berbeda pula. Kita masuk ke ragam pendekatan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian, secara umum, ada beberapa pendekatan yang dapat dipilih oleh peneliti. Di antaranya adalah A. Pendekatan penelitian historis, historical approach. Kemudian B. Pendekatan penelitian deskriptif, descriptive approach. C. Pendekatan penelitian pengembangan, explanatory research. D. Pendekatan penelitian kasus dan lapangan, case and empirical research. E. Pendekatan penelitian korelasional, correlational research. F. Pendekatan penelitian kausal komparatif, causal comparative research. G. Pendekatan penelitian eksperimental nyata, true experimental research. H. Pendekatan penelitian eksperimental semu, quasi-experimental research. Dan I. Pendekatan penelitian tindakan, action research. Tidak semua pendekatan ini akan kita gunakan dalam penelitian kita. Boleh jadi 1, 2, atau 3 pendekatan bisa kita gunakan dalam penelitian kita.
Mungkin rumusan masalah yang pertama, satu pendekatan, rumusan yang masalah yang kedua, satu pendekatan yang lainnya. Atau bisa jadi dalam satu penelitian itu hanya satu pendekatan saja yang digunakan. Jadi ingat bahwa tidak semua pendekatan ini akan kita pakai dalam penelitian kita. Terlebih lagi dalam penelitian hukum nantinya yang akan kita lakukan. Tujuan goal akhir kita kan penelitian hukum. Tidak semuanya bisa kita pakai. Contoh, pendekatan penelitian tindakan misalnya. Ini lebih cocok digunakan dalam PTK, penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan oleh orang-orang di fakultas keguruan atau fakultas pendidikan. Kemudian pendekatan penelitian eksperimental nyata misalnya. Through experimental research. Mereka yang ada di laboratorium, fisika, kimia, biologi, mereka akrab dengan penelitian eksperimental nyata seperti itu. Jadi tidak semua pendekatan ini dapat kita gunakan tergantung dengan jenis penelitian apa yang akan kita lakukan dan disiplin ilmu apa yang kita tempuh atau kita miliki. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan penelitian historis. Ini digunakan jika suatu penelitian bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif. Dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan melakukan sintesa bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Misalnya kita ingin meneliti penggunaan cek pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya pernah baca di kitab fikih Umar bin Khattab ada cek di situ. Mungkin kita ingin meneliti itu, kita menggunakan pendekatan historis, itu bisa. Kemudian berikutnya pendekatan penelitian deskriptif. Ya, dipilih jika penelitian bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran mengenai situasi atau kejadian-kejadian, misalnya survei dan sensus. Digunakan juga untuk menggambarkan kenyataan-kenyataan. Ini biasanya mahasiswa strata 1 lebih suka penelitian deskriptif, ya hanya menggambarkan keadaan apa yang ditemukan di lapangan. Kemudian berikutnya pendekatan penelitian pengembangan dipilih jika penelitian bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan variabel yang diteliti dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Jadi penelitiannya adalah penelitian mengembangkan. Boleh jadi mengembangkan tema, boleh jadi mengembangkan hasil penelitian orang lain. Itu penelitian pengembangan. Selanjutnya ada yang dinamakan pendekatan penelitian kasus dan penelitian lapangan. Dipilih jika penelitian bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Nah, ini adalah penelitian studi kasus dan penelitian lapangan. Selanjutnya ada pendekatan penelitian korelasional. Ini dipilih jika suatu penelitian bermaksud untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu variabel penelitian berhubungan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih variabel penelitian lainnya. Misalnya hubungan sebab akibat, korelasi, ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Kemudian ada juga pendekatan penelitian kausal komparatif. Ini dipilih jika suatu penelitian bertujuan untuk meneliti kemungkinan hubungan sebab akibat variabel penelitian satu dengan yang lainnya dengan cara meneliti akibat dan mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Nah, ini bisa juga kausal komparatif ini merupakan penelitian yang memperbandingkan dua hal begitu. Kemudian ada pendekatan penelitian eksperimental nyata bertujuan untuk meneliti kemungkinan saling berhubungan sebab akibat antara variabel satu dengan variabel lain dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dengan satu atau lebih kondisi perlakuan dan memperbandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak disertai kondisi perlakuan. Ini biasanya lebih akrab di penelitian eksakta. Kemudian penelitian eksperimental semu. Ini merupakan pendekatan yang dilakukan karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Kemudian yang terakhir, pendekatan penelitian tindakan. Dipilih jika suatu penelitian bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung pada dunia kerja atau dunia aktual lainnya. Banyak hal, banyak bidang bisa diterapkan penelitian tindakan, tetapi yang lebih familiar yang sering ditemukan biasanya digunakan dalam pendidikan dasar atau pendas ya. Pendekatan penelitian tindakan atau PTK ya, penelitian tindakan kelas. Bagaimana caranya
mengkondisikan kelas supaya tertib begitu ya. Ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Ada hal-hal baru yang dikaji, pendekatan baru untuk memecahkan masalah yang ada di kelas. Kalau di bidang hukum boleh jadi bagaimana cara menyiasati tertibnya masyarakat binaan di lapas misalnya supaya tidak rusuh dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan penelitian tindakan. Kemudian memilih pendekatan dalam penelitian. Memutuskan pendekatan penelitian mana yang akan dipilih tergantung pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah informasi yang kita perlukan sudah tersedia? Jika belum, maka jangan sungkan menggali informasi lebih lanjut. Yang kedua, mengapa kita memerlukan informasi itu? Harus ada keinginan untuk memahami, menerangkan, dan mencari sebab akibatnya. Yang ketiga, populasi seperti apa yang hendak kita terangkan? Keberlakuan semacam apa? Perorangan kah, kelompok kah, atau organisasi lembaga kah, atau masyarakat? Yang keempat, sumber daya apa sajakah yang kita miliki dan dapat kita kerahkan? Ilmu apa yang kita miliki? Sekuat mana tenaga kita? Sebanyak apa waktu dan biaya yang dapat dikerahkan? 4 pertanyaan ini harus kita jawab dulu sebelum kita memutuskan pendekatan penelitian mana yang akan kita pilih dalam penelitian kita. Sebagai tambahan, tugas-tugas ilmu dan penelitian. Dewasa ini keterpaduan antara ilmu dan penelitian sudah sedemikian erat sehingga tidak mungkin untuk dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan penelitian ibarat dua sisi keping mata uang. Karena itu tugas ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dikatakan identik. Nah, berikut ini beberapa tugas ilmu dan penelitian. Yang pertama mendeskripsikan, kedua menerangkan, ketiga menyusun teori, keempat memprediksi, dan kelima mengendalikan. Kita lihat satu persatu. Mendeskripsikan maksudnya ilmu dan penelitian bertugas menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkannya. Menerangkan maksudnya ilmu dan penelitian bertugas menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Menyusun teori maksudnya adalah ilmu dan penelitian mencari dan merumuskan hukum-hukum atau aturan-aturan mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain atau hubungan antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Memprediksi maksudnya ilmu dan penelitian bertugas membuat prediksi, estimasi, dan proteksi mengenai peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi atau bakal muncul. Mengendalikan maksudnya ilmu dan penelitian bertugas melakukan tindakan-tindakan guna mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala. Ini 5 tugas ilmu dan penelitian. Ini sebagai pengayaan untuk pemahaman kawan-kawan. Kita tiba di kesimpulan perkuliahan kelima kita. Ada beberapa kesimpulan yang bisa kita petik. Yang pertama, dalam ilmu-ilmu sosial, sasaran atau objek penjelasan ilmiahnya adalah perilaku sosial, yaitu segala aktivitas manusia dalam lingkungannya baik sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Yang kedua, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipilih oleh peneliti, yaitu historical approach, descriptive approach, explanatory research, case and empirical research, correlational research, causal comparative research, through experimental research, quasi-experimental research, dan action research. Pendekatan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seorang peneliti. Ini adalah kesimpulan yang ketiga, dan kesimpulan yang terakhir adalah terdapat 5 tugas ilmu pengetahuan dan penelitian, yaitu mendeskripsikan, menerangkan, menyusun teori, memprediksi, dan mengendalikan. Inilah 4 kesimpulan di perkuliahan kelima atau di video yang kelima untuk kita pahami bersama. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal jariah. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat dan semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.